Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Universitas Bina Sarana Informatika dari kampus Keramat dari kelas 63 5D07 dan kelompok 3. Saya Priyani Sibuan ingin mempresentasikan atau ingin membuat video tutorial ABSS. ABSS itu sebuah komputer akuntansi yang sebelumnya bernama Mayop sebelum berganti menjadi yang sekarang dikenal dengan ABSS. Nah, di sini saya ingin uh, mempresentasikan atau mentutorialkan dari pengerjaan aplikasi ABSS. Nah, di sini kami sudah uh, membuat data-datanya. Sini kami perusahaan yang bergerak di bidang furniture dari PT Star Shining Star Furniture dari Jalan Keramat Raya nomor 6 Jakarta Pusat. Dan bisa dilihat di sini tampilan untuk company information-nya. Ini sudah sebelumnya udah kita sempat input dan di sini kita bisa setting lagi untuk preference. Preference itu bisa dibuka di setup preference. Nanti bakalan keluar tampilan preference seperti ini. Nah, nanti di tampilan preference seperti ini kita sesuai yang ada di sini kita udah setting juga sistemnya tuh yang di checklist ideal, turn on, kategori tracking, kategoris are not required. Terus juga di Windows ini kita udah setting bisa dilihat di sini yang di checklist ada show currency symbol in Windows dan sebagainya. Habis itu juga kita langsung ke report from. Di sini udah kita setting juga seperti ini yang kita uh, checklist dan juga untuk bagian bankingnya kita ada display pay dan seterusnya ini biasa udah otomatis dan kita langsung ke bagian sales seperti ini yang udah kita checklist dan juga purchase-nya ini udah sempat kita setting inventory and security-nya dan udah tampilan security-nya ini kita bisa membuat data periode pada awal periode yaitu Januari 2024. Bisa dilihat yang di checklist itu ada prompt for data backup dan sebagainya. Habis itu kita klik yang user ID-nya untuk kita memasukkan uh, pada tampilan awalnya ketika dalam mengunci. Nah, ini di sini kita ini sebelumnya saya membuat new, tapi karena di sini saya udah input, jadinya saya udah di sini udah tersedia tampilannya dengan nama kelompok 3. Kalau udah selesai semua dalam user access-nya kita klik OK. Habis itu di preferensinya juga OK. Setelah itu kita membuat current list. Current list di sini kita bisa membuat karena di sini kan multi currency. Multi currency itu lebih dari satu mata uang, yaitu dua, bahkan bisa lebih dari dua. Nah, di sini kami menggunakan rupiah dan dolar. Di sini bisa dilihat dari kalau mau bukan listnya ini bisa dari list dan bisa kita klik list di sini di kolom tab atas dan juga currencies. Nah, nanti akan keluar di sini current listnya. Seperti ini tampilannya. Setelah current listnya dibuat, nanti kalau kita klik itu akan menampilkan seperti ini. Currency information ini terdiri dari currency profile, receivable accounts, account payable account, dan ABSS payment. Nah, ini karena tadi kan yang kita klik itu rupiah. Di sini kayak currency kodenya kita rubah jadi IDR dan currency name-nya jadi rupiah. Ini bisa di juga receivable account-nya kita tinggal ikut aja seperti tampilannya di sini yang udah sempat kita setting dan juga payable-nya juga seperti ini tampilannya dan ABSS payment-nya juga seperti ini. Tidak perlu ada yang di setting kalau di ABSS payment. Jadi kita perlu settingnya di bagian receivable dan payable-nya. Terus kita klik OK. Setelah klik OK, itu nanti kita ke menu account list. Account list di sini kita bisa ngelihat dari kita buka account. Nah, di sini account list. Nanti dia otomatis akan seperti tampilan tadi akan kebuka di sini.
Nah, di account list ini kita bisa merubah atau menambah account yang ingin kita tambah. Kalau misalkan ada account yang tidak perlu, misalkan contoh seperti ini, account yang misalkan yang tidak perlu, kita bisa klik 2 kali dan kita bisa klik kanan, habis itu delete account. Tapi jika tidak tidak perlu akunnya di delete dan bisa diedit, nah itu juga bisa kita edit. Dan berdasarkan ada yang di sini ada dia masuknya ke akun bank, akun receivable, atau akun yang lainnya. Ini kita bisa akun tipenya bisa kita pilih, dan akun name-nya itu dia berdasarkan akun dari nama barang dia tersebut, atau dari jenis akunnya itu sendiri. Terus kita bisa oke aja. Setelah itu, setelah ini sudah kita close, kita udah atur, bisa kita edit karena di sini udah tersistem dan kita udah membuat inputan sebelumnya, jadi kita langsung close aja. Setelah ini kita bikin card list. Untuk tampilan card list sendiri, kita bisa ngebukanya di sini dari card file, terus kita klik card list. Nah, otomatis dia uh, akan muncul. Ada customer, ada supplier, employee, dan personal. Tapi karena di sini kita nggak menggunakan personal, jadi kita cuma ada customer, supplier, dan employee, dan bisa di all card list. Di sini bisa kelihatan ada card ID-nya berdasarkan kodenya, terus ada tipenya, apakah dia tipe employee, customer, supplier, bisa terlihat dari tampilan di card list ini. Setelah itu, ini karena udah sempat kita input sebelumnya, kita setting, jadi ini di close saja. Dan selanjutnya kita akan membuat tampilan pajaknya. Yang kita pakai itu karena ini 2024, kita menggunakan pajak 11%. Pembuatan pajak ini kita bisa ke akun list, kita pilih ke menu yang di atas seperti ini, bagian atasnya kita klik, kita cari text code-nya. Setelah itu bisa kita klik new di sini. Sebelumnya ini kan udah ada non text dan textable-nya. Nah, ini VAT-nya bisa kita tetap pakai VAT, float, edit text. Bisa juga kita ganti, ini bisa juga kita rename menjadi di sininya bisa jadi PPN dan ininya pajak pertambahan nilai. Tapi karena kita menggunakan VAT atau flow edit text, jadi kita tetap menggunakan ini. Jadi kita tidak ada yang perlu kita ganti, kita oke. Okay. Habis itu kita close. Setelah kita close, habis itu pembuatan data jobs. Pembuatan data jobnya ini kita bisa klik list juga. Terus di sini ada tampilan job, kita klik job, dan di sini karena kami udah menginputnya, jadi J-nya kita menginputnya itu J itu berupa jasa, P-nya itu berupa produk. Jadi job list ini untuk mengetahui jenis produk yang kita tawarkan, apakah itu jasa ataukah itu barang atau sebuah produk. Nah, karena di sini kami udah menginput, jadi di close saja. Setelah itu kita juga bisa pilih list, terus juga kategoris. Kategoris di sini kita juga bisa klik DN. Tapi karena kita di sini udah menginput DN dan juga LN. Jadi ini untuk jenisnya. Ini pengiriman atau kita penjualan dalam negeri atau luar negeri. Di sini ada kodenya DN itu dalam negeri dan LN itu luar negeri. Karena kita di sini udah kita sempat record juga, kita udah sempat input, kita close aja. Setelah itu kita membuat price level. Membuat price levelnya itu kita bisa klik list, terus abis itu kita ke custom list and file names. Nah, di sini ada price level, kita klik. Habis itu kita masukin level A-nya itu, karena kita di sini multi currency. Tapi multi currency-nya itu kita milihnya cuma dua, yaitu mata uang rupiah dan dolar. Jadi kita bisa masukin di sini mata uang rupiahnya itu IDR, dan mata uang rupiah yang B-nya itu di price level B-nya itu mata uangnya itu dolar atau USD. Setelah itu kita okein aja karena di sini udah sempat kami input, jadi kita oke. Dan kita akan membuat
data pelanggan, pemasok, atau karyawan. Setelah dari sini, setelah kita membuat price level, kita langsung aja ke setup opening balance. Nah, di sini kita bisa lihat di sini setup, terus balance, pilih account opening balance. Jadi ini untuk tampilan di awalnya berdasarkan asetnya. Ini udah kita buat di tampilan makalah juga berdasarkan yang udah ada. Terus juga di sini harus nol. Kalau nol itu artinya udah pasti balance atau debit kreditnya itu udah sama. Karena di sini kami udah menginputin semuanya, udah berarti udah sesuai dan kita klik oke saja. Setelah itu kita akan membuat dari data customer balance atau supplier balance untuk data pada opening balance di awalnya. Kita bisa ke setup, habis itu kita buka balance-nya dan customer balance. Customer balance-nya ini ada yang rupiah dan ada yang dolar. Kalau yang di rupiah ini ada PT Amanah Furniture dan UD Mulia Abadi berdasarkan udah yang seperti kami input sebelumnya. Dan di sini bisa diganti juga menjadi dolar atau USD. Di sini kalau USD itu ada PT Cozy Corner seperti itu, dan juga di sini ada menu, dan di sini ada total amount dari opening balance uh, dari Cozy Corner itu sendiri. Karena ini udah kita input, jadi udah kita close aja. Setelah itu kita ke setup dan juga ke balance untuk melihat supplier balance-nya. Kita pilih supplier balance-nya, kita klik. Di sini ada tampilan IDR-nya. IDR-nya itu ada PT Villa Furniture. Dan bisa kita ganti di USD-nya. USD-nya itu ada PT Fantastic Interior dan juga ada PT Space Furnishing. Nah, di sini ada yang udah kita input dari USD-nya juga ada berapa dari openingnya, dan juga karena ini udah kita input, kita close aja. Setelah itu kita akan membuat persediaan barang, yaitu kita pilih ke modul inventory. Setelah ke modul inventory, kita klik item list. Di item list ini udah terlihat dari list item apa aja barang yang kita jual berdasarkan produk-produknya. Kita bisa pilih di sini, kita buka contohnya BSO. Di sini ada item informationnya BSO. Terus bisa kita ganti di sini buyingnya, kita masukin 49 950 berdasarkan data dari yang kita beli ke supplier, kita masukin di sini untuk item informationnya. Dan juga kita di sini buying kita beli berapa, dan sellingnya itu kita jual unitnya itu berapa dalam harga jualnya. Kalau udah kita oke aja dan semuanya seperti itu, dan karena kita di sini sudah input semua, jadi kita close aja. Di situ kita ke opening untuk persediaan untuk barang dagangnya. Untuk persediaan barang dagangnya itu uh, ada tampilan berapa aja produk yang kita jual, unit cost-nya dan sebagainya. Kita bisa ke pilih menu comment center yang ada di sini, kita milih inventory. Setelah dari inventory, kita pilih yang count inventory. Dan count inventory ini untuk ngedata berapa produk yang akan kita jual. Di sini sudah terlihat tampilannya di count inventory-nya, dan karena kami udah sebelumnya udah input untuk tampilan di awalnya, bisa kita lihat di transaksi jurnalnya. Di transaksi jurnalnya bisa dilihat di tampilan inventory opening balance-nya. Di sini ada 250 pada produk BSO, ada produk CSF-nya juga ada 235. Ini kode barangnya.
BSO-nya itu bisa kita lihat ini bracket stainless oval. Bracket stainless oval-nya ini kita lihat di sini tampilannya ada buying dan yang sebelumnya seperti sudah saya jelaskan. Dan ini untuk kode barangnya aja, dan fungsinya adjust inventory-nya ini untuk kita input quantity atau berapa produk yang kita jual. Terus kita kategorinya kita pilih juga ini berdasarkan produk yang ada di kita yang ada di dalam negeri, yang kita jual di dalam negeri. Karena ini udah kita input, kita close aja. Setelah itu kita akan memulai untuk transaksinya. Untuk transaksi yang pertama itu pembelian barang dagang secara tunai menggunakan mata uang rupiah. Tanggal 3 Januari perusahaan membeli barang secara COD kepada Tila Furniture. Di sini langsung aja karena pembelian berarti ke purchase. Setelah itu kita pilih yang enter purchase. Kita pilih enter purchase, kita pilih supplier tadi dari PT Tila Furniture. PT Tila Furniture. Karena di sini transaksinya menggunakan tunai, kita ganti terms-nya ini menjadi COD. Terus kita udah otomatis keganti, kita klik OK. Berdasarkan nomor purchase-nya ini ada di nomor purchase-nya ini ada di PO strip 001 pada tanggal 03 Januari 2024. Oh iya, di sini kita harus merubah dulu karena kita menjual barang dagang. Jadi kita merubah layout-nya itu menjadi tampilan item. Kita klik OK saja kalau udah berubah. Ini kita tanggalnya kita masukin tanggal 3 Januari 2024. Bill-nya itu berdasarkan jumlah barang yang dibeli. Jumlah barang yang dibeli dari untuk barang lemari. Berarti kita pilih yang LP3P atau lemari pakaian 3 pintu. Price-nya kita rubah menjadi 3.210.000. Terusnya job-nya juga kita rubah karena ini penjualan produk, jadi kita pilih yang P. NT-nya juga kita rubah menjadi VET atau PPN. Yang di sini menggunakan VET. Dan di sini ada yang kedua itu berjumlah 4. Berjumlah 4, kita membeli sofa bed series 2. Kita tap di sini dan price-nya diganti jadi 3.870.000. Ini juga sama, diganti juga karena ini produk, jadi kita pilih yang P, produk. Terus ini tetap ini VAT, Fluid Added Tax. Nah, terus karena ini tampilannya exclude 11%, berarti teks inklusifnya itu jangan nggak perlu di checklist karena di sininya juga teksnya udah VAT atau PPN. Setelah itu kategorinya kita pilih kategorinya dia penjualannya dalam negeri atau luar negeri. Kita di sini pilih karena ini PT Tila Furniture, kita membeli yang supplier dalam negeri, jadi kita pilih yang DN dalam negeri. Situ kalau udah tampilannya udah serasa kita udah yakin, kita bisa record. Dan kita lanjut ke transaksi nomor 2. Pembayaran transaksi pembelian barang secara tunai menggunakan mata uang rupiah atau IDR. Dari pembelian yang tadi, karena dia pembelian COD, otomatis dia langsung bayar pada saat itu juga. Jadi kita langsung ke pelunasannya. Kita bisa ke pilih purchase, terus juga kita ke pay bills. Terus pilih nama suppliernya. Suppliernya itu tadi ke PT Tila Furniture.
Terus juga kita pilih di sini, kita rubah banknya itu menjadi Bank BSI. Ceknya itu ceknya itu kita kita input sesuai dengan transaksi BK001 atau bank keluar 001 di tanggal 3 Januari karena dia sistemnya tunai atau COD, tunai atau cash. Dia membayar untuk yang 42.124.500, bisa kita input di sini 42.124.500 dan kita klik enter. Dan amount-nya itu otomatis ketika kita klik otomatis semuanya berganti menjadi 4.042.124.500. Kita klik enter, tampilannya udah seperti ini. Ketika kita udah yakin tampilannya ini sudah benar semua, baru kita record. Setelah itu kita ke transaksi nomor 3. Transaksi nomor 3 ini ada pembelian barang secara kredit menggunakan mata uang asing atau USD. Kalau tadi kita menggunakan mata uang tunai, sekarang kita menggunakan mata uang asing. Yaitu ada tanggal 5 Januari, perusahaan membeli barang secara kredit dengan termin 2/10 M/30 dengan Fantastic Interior. Nah, berikut kita buat transaksinya. Yaitu kita ke purchase, terus ke enter purchase. Setelah itu, karena ini kita akan membeli barang, otomatis tampilannya bakalan layoutnya juga kita pilih yang item. Kita belinya itu, pembelian barangnya itu ke PT Fantastic Interiors. Kita pilih PT Fantastic Interiornya, terus kita ke purchase juga. Ke purchase ini kita pilih tadi sebelumnya transaksi pembelian itu P001, terus ini kita ganti jadi P002 untuk pembelian yang kedua. Terus tanggalnya tanggal 05 Januari 2024. Layoutnya kita rubah menjadi item. Karena ini kita akan membeli barang di tanggal 5 Januari 2024 dengan total pembeliannya itu 4. Yang kita beli itu yang pertama adalah lemari 3 pintu. Lemari 3 pintunya itu, pakaian 3 pintu itu dengan USD. USD-nya harga satuannya itu $214. Dan tampilan di sini akan otomatis, dan jobnya itu jangan lupa kita klik di sini karena ini berhubungan dengan barang atau produk, kita pilih jenis spek. Dan di sini teksnya udah otomatis menjadi VAT atau bisa juga selain itu PPN atau tambahan nilai. Sini kita akan ada membeli 4 jenis barang, jadi kita input aja sesuai transaksi. Sofa bed series 2 dengan harga kita otomatis. Terus kita selanjutnya dengan jumlah 25 unit barang, yaitu bracket. Setelah itu otomatis $3 dan 20 kita membeli konektor sofa dengan $6 dan sudah tampilannya seperti ini. Setelah itu ini kita sesuaikan jobnya, kita pilih yang produk semua karena kita pembeliannya produk. Kita pilih jenis spek atau produk. Dan jika sudah tampilannya seperti ini semua, untuk rate USD-nya kita ganti, kita sesuaikan dengan berapa $1 yang pada saat itu dolar tersebut. Karena di sini kita menggunakan $1-nya 15.000 rupiah,
Jadi kita klik, kita input Rp15.000 karena ini kami udah input Rp15.000, otomatis kita klik oke saja. Setelah tampilan udah seperti ini semua dan kita udah yakin inputan kita benar, kita tinggal pilih klik record saja. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan transaksi yang keempat, yaitu transaksi pembelian untuk pengembalian barang yang rusak atau return and debits pada tanggal 5 Januari 2024 dengan nomor purchase P0-001. Perusahaan kan sudah melakukan pengembalian barang dengan mata uang rupiah kepada PT Tila Furniture berdasarkan nomor purchase yang telah dibuatkan, yaitu tanggal 3 Januari 2024 dengan cara pembayaran tunai. Kan sebelumnya kita ada beli di PT Tila Furniture secara tunai atau COD, dan karena barangnya ada yang rusak maka kita akan mengembalikan barang tersebut yang rusak, yaitu dengan cara kita masuk ke menu purchase lalu enter purchase, lalu kita pilih bill di sini, lalu kita pilih suppliernya itu PT Tila Furniture, lalu kita ganti layoutnya menjadi item, lalu klik OK, lalu kita masukkan nomor PO-nya itu P0-001 di tanggal 5 Januari 2024. Lalu kita pilih termnya itu COD. Lalu kita klik OK. Karena barangnya sudah exclude PPN, jadi teks inklusifnya tidak perlu di checklist. Lalu kita masukkan berapa barang yang akan kita retur. Di sini kita akan retur 2 barang dengan cara klik minus, lalu 2, lalu masukkan barang apa yang akan kita retur. Barangnya itu lemari pakaian 3 pintu. Lalu setelah kita klik, masukkan harga barang tersebut, yaitu 3.210.000. Lalu totalannya di sini akan otomatis. Lalu masukkan jobnya itu kita pilih produk karena ini barang bukan jasa. Lalu teksnya itu kita pilih VAT atau value added tax 11%. Lalu setelah itu kita pilih kategorinya itu DN atau dalam negeri. Karena ini rupiah, jadi kita pilih kategorinya dalam negeri. Nah, setelah itu kita klik record, lalu kita close, lalu di menu purchase kita pilih purchase register. Karena kita akan membelikan barang, karena sebelumnya kita sudah membayar lunas barang tersebut dengan cara COD atau tunai, maka cara pengembaliannya itu dengan retur and debit. Nah, di sini sudah menampilkan kita returnya ke PT siapa dengan jumlahnya berapa. Lalu setelah itu kita pilih receive refund. Lalu setelah ini tampil dan kita pilih akunnya itu menjadi Bank BSI IDR. Lalu setelah itu kita ubah tanggalnya menjadi 5 Januari 2024. Lalu ID-nya kita ubah menjadi PF strip 002. Setelah semuanya benar, kita klik record. Nah, maka return and debit-nya akan hilang di tampilan ini. Setelah itu, kita ke transaksi yang kelima, yaitu transaksi penjualan barang secara kredit menggunakan mata uang asing atau USD. Pada tanggal 10 Januari 2024, PT
Cozy Corner membeli barang secara kredit dengan termin net 10 after IOM, yaitu dengan cara pilih sales, lalu klik enter sales, lalu pilih menu invoice, lalu kita pilih customernya itu PT Cozy Corner, lalu kita ubah layoutnya menjadi item, lalu klik OK, lalu kita ubah termnya itu menjadi day of month after IOM, lalu kita pilih diskon date-nya itu yang 10, lalu ininya diskonnya kita nolkan, lalu klik OK, lalu setelah itu kita masukkan nomor invoice-nya itu SPN strip 001 di tanggal 10 Januari 2024. Barang yang dibelinya itu ada 3 lemari pakaian 3 pintu, harga $257. Lalu kita pilih jobnya itu produk, lalu di sini teksnya itu VAT atau PPN, lalu yang kedua itu barangnya jumlahnya 2, barangnya itu sofa bed series dengan harga $310. Jobnya itu kita pilih yang produk, yang ketiganya itu ada 10 bracket stainless oval atau BSO dengan harga $4 dengan job produk karena ini barang. Nah, yang terakhir barangnya itu 7 konektor sofa dengan harganya itu $7. Dan jobnya produk. Lalu kategorinya kita pilih yang luar negeri. Setelah itu kita record. Selanjutnya kita ke transaksi yang keenam, yaitu transaksi penjualan jasa secara tunai menggunakan uang mata uang rupiah atau IDR. Pada tanggal 10 Januari 2024, Yude Mulia Abadi memesan lemari dengan jasa rakit lemari custom berjumlah 3 lemari sebesar 1.050.000 menggunakan konsep COD. Lalu kita masukkan transaksi ini cara pilih modul sales, lalu klik enter sales, kita pilih invoice, lalu kita masukkan customernya itu ada Yude Mulia Abadi, karena pembelian jasa ya, kita ubah termnya itu menjadi COD. Lalu klik OK, lalu invoice-nya kita ubah menjadi SPN 002. Lalu date-nya itu 10 Januari 2024, kita masukkan deskripsi jasa merakit custom lemari, lalu kita pilih akunnya itu yang 4 strip 2500, lalu pilih maunya itu harganya itu 1.050.000. Kita pilih jobnya itu yang jasa.
karena ini pembelian jasa. Lalu teksnya itu VAT. Ini termasuk penjualan ya kepada Yude Mulia Abadi. Kita pilih, setelah itu kita pilih kategorinya menjadi DM. Lalu setelah itu semua kita input, lalu kita report. Pada transaksi ketujuh ini kita akan menginput penerimaan pelunasan penjualan jasa menggunakan mata uang rupiah. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita klik menu sales, baru receivable payment. Kemudian kita menginput nama customernya di sini. Di sini ada Ude Mulia yang kita lunasi tadi di tanggal 10 Januari 2024. Kemudian kita pilih Bank BSI menggunakan IDR, terus kita pilih lagi ID-nya MA10010. Kemudian kita sesuaikan tanggalnya 10 Januari 2024. Kemudian kita tulis jumlah pelunasannya yaitu 1.050.000. Kemudian kita pilih memonya, kemudian kita klik jumlah pembayarannya yaitu senilai 1.050.000, baru kita enter. Nah, transaksinya seperti di layar saya ini nih. Kemudian kita record. Kemudian kita lanjut di transaksi ke-8 adalah transaksi pembelian barang secara kredit menggunakan mata uang rupiah. Kita ke purchasing, terus kita enter. Nah, di sini kita membuat PT lagi yang suppliernya. Kita klik, lalu kita pilih PT Tila Furniture, lalu kita klik. Nah, di sini sudah muncul datanya. Lalu kita klik load, baru kita rubah ke item. Kemudian kita pilih terms, lalu kita rubah jadi in a given. Lalu kita sesuaikan sesuai yang petunjuknya, diskon day 10, terus balance 30 dan dapat diskon 2%, terus kita oke. Kemudian kita sesuaikan nomornya, prosesinya PO 003, terus kita merubah dan menyesuaikan tanggalnya 15 Januari 2024. Kemudian kita tulis billnya 15, terus di tab, terus lagi, maka keluar jumlah pembelian kita, deskripsinya, dan kita rubah 480 dan jumlahnya sudah tertera. Kemudian ada CSF customer sofa, terus 850.000, jumlahnya total 850 juta. Kemudian kita klik jobnya, kita sesuaikan P produk, kemudian produk lagi, terus kita klik teksnya menggunakan pajak. Setelah itu kita sesuaikan, setelah sesuai baru kita klik kategori lagi, DN dalam negeri. Setelah itu kita klik record. Kemudian transaksi ke-9 itu penjualan, kita klik sales, terus kita klik lagi customer, kita pilih customernya. Nah, di sini
kita sesuaikan customer yang kita pilih, yaitu PT Amana Furniture. Nah, setelah kita masukin itu nama customernya, kita klik layout, kita ubah ke item, terus kita atas, terus kita pilih nah kemudian kita pilih lagi yang 000%, terus kita klik OK. Nah, terus invoice-nya kita rubah lagi FPN 003, terus kita rubah tanggal 17 Januari 2024. Nah, kemudian kita klik berapa penjualannya. Di sini ada 4, terus kita tab, kita tulis LP3, terus muncul berapa harganya, terus kita klik lagi 3, terus tab, terus SB S2 muncul, terus 10 tab, BSO tab. Nah, sudah ada harganya seperti yang tertera di sini. Kemudian kita klik lagi 6 tab, nah muncul CF. Nah, sudah muncul. Terus kita sesuaikan produknya, kita klik produk P, terus produk lagi, kita klik lagi P, kita klik lagi P. Nah, kita sesuaikan sekarang untuk pajak. Nah, sudah disesuaikan pajak, kita klik pajaknya. Nah, kita sesuaikan sampai transaksi berikutnya. Setelah itu kita hilangkan checklist di atas, checklist di teks inclusive kita hilangkan. Kemudian kita pilih kategori, kita pilih kategori DN dalam negeri. Setelah itu kita klik DN, baru user call kategori, kemudian kita pilih record. Selanjutnya transaksi yang ke-10 yaitu transaksi pembelian barang secara tunai menggunakan mata uang asing atau USD. Pada tanggal 16 Januari 2024, perusahaan membeli barang secara COD pada PT Space Furnishing. Barang yang dibeli diantaranya adalah lemari pakaian 3 pintu dengan jumlahnya 5 buah, yang mana harga satuannya 214 hingga totalnya 1070. Lalu barang yang kedua ada bracket stainless oval yang jumlahnya 12 buah, yang mana harga satuannya $3 sehingga totalnya $36. Sehingga total semuanya setelah di input pajak yaitu sebesar 1.228. Nah, untuk cara penginputannya kita pilih menu purchase, lalu enter purchase. Pastikan menu sini kita pilih bill. Lalu kita pilih supplier-nya itu PT Space Furnishing. Klik supplier. Lalu kita pilih termnya itu COD, karena tadi transaksinya COD. Dan pastikan teks inklusifnya itu di unchecklist. Terus kita ganti purchase-nya menjadi PO004. Tanggal transaksinya tanggal 16 Januari 2024. Nah, lalu kita ganti layout-nya itu menjadi item. Klik OK. Nanti kalau kita input barang yang dibeli tadi ada 5 buah lemari pakaian 3 pintu, kita pilih lemari pakaian 3 pintu, secara otomatis dia akan muncul harganya, totalnya juga sebesar $1070. Lalu kita ganti jobnya menjadi produk, karena transaksinya itu pembelian produk, kita ganti jobnya itu menjadi produk. Tulis job, pastikan teksnya itu PAT atau PPN, jangan non-taxable. Lalu kita input barang yang selanjutnya, yaitu barang yang dibeli ada 12 buah bracket stainless oval. Klik use item.
secara otomatis dia akan muncul nominalnya. Kita ganti jobnya menjadi produk, karena barang transaksinya transaksi pembelian produk. Lalu kita ubah kategori, setelah semuanya diinput, kita ubah kategorinya menjadi luar negeri. Terus kategori, lalu kita setelah semuanya diinput dengan benar, kita klik record. Ini kita close, kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya, transaksi yang ke-11, yaitu transaksi retur penjualan barang menggunakan mata uang rupiah atau IDR. Transaksinya pada tanggal 18 Januari 2024, perusahaan mendapat retur dari PT Amanah Furniture. Itu barang yang direturnya itu lemari pakaian 3 pintu yang jumlah sebanyak 1 buah yang harganya 3.855.000. Nah, untuk penginputannya caranya kita pilih modul sales, lalu enter sales. Nah, di sini kita input, pastikan di sininya kita pilih invoice, lalu kita pilih customernya itu tadi PT Amanah Furniture, use customer, lalu kita ganti termnya menjadi day of month after IOM. Balance due rate-nya kita ganti menjadi 10 tahun. Untuk diskon for early payment, kita ganti menjadi 0%. Lalu kita klik OK. Pastikan kategorinya itu dalam negeri. Lalu kita ganti jurnal memonya menjadi sel retur PT Amanah Furniture. Lalu kita ganti layoutnya menjadi item. Pastikan di sini layoutnya item. Klik OK. Nah, kita tinggal input barang yang diretur barusan, yaitu ada. Nah, untuk barang yang diretur itu kita pastikan masukkan tanda minus untuk bukti bahwa dia retur atau pengembalian. Jumlahnya 1 tadi. Kita pilih itemnya, lemari pakaian 3 pintu. Klik use item. Secara otomatis dia akan muncul nominalnya 3.855.000, itu sesuai ya. Transaksi, kita ganti jobnya menjadi produk. Nah, untuk teksnya itu, untuk pajaknya itu, kita pilih PAT atau PPN. Nah, setelah semuanya diinput dengan benar, pastikan teks inklusifnya itu di unchecklist, kategori yang dalam negeri, lalu kita klik record. Lalu kita close, lalu kita ke menu sales register. Nah, di sini akan muncul transaksi yang kita input barusan. Itu tadi transaksinya 3.800 sekian, total setelah pajak yaitu 4.279.000. Lalu kita klik apply to sell. Nah, di sini dia akan muncul transaksinya kita ganti ID-nya itu menjadi AF 002. Transaksinya 18 Januari 2024. Setelah semuanya diinput dengan benar, kita klik record. Di sini kita akan menginput transaksi penjualan barang secara tunai menggunakan mata uang USD pada PT Cozy Corner yang membeli barang secara tunai pada PT Shining Star Furniture pada tanggal 20 Januari 2024. Langkahnya yaitu kita klik modul sales, kita klik enter sales, lalu di sini kita pilih customer-nya yaitu PT Cozy Corner, lalu kita klik use customer, lalu kita ubah layoutnya menjadi item, lalu kita klik OK, lalu untuk terms-nya kita ubah menjadi COD karena pembayarannya secara tunai, lalu kita klik OK. Untuk invoice-nya kita ubah menjadi nomornya FPN strip 004 sesuai dengan faktur penjualannya, lalu untuk tanggalnya jadi 20 Januari 2024. Untuk kuantitinya kita masukkan kuantitinya yaitu 6 untuk barang lemari. Lalu untuk barang kedua kuantitinya kita klik 3. Untuk item numbernya kita ketik SBS2 yaitu sofa bed series. Lalu untuk barang ketiga kuantitinya 12. Item numbernya BSO yaitu bracket stainless sofa.
Lalu untuk barang yang keempat, kuantitinya 10, item numbernya CSP, yaitu konektor sofa. Sudah terinput semua. Lalu untuk jobnya kita ubah menjadi P atau produk. Kita pilih P atau produk, lalu kita klik use job. Lakukan hal yang sama pada barang lainnya. Kita klik. Kita klik lagi. Untuk teksnya kita menggunakan VAT atau PPN. Dikarenakan PT Cozy Corner harganya exclude 11%, maka untuk teks inklusifnya kita tidak checklist. Lalu untuk rate USD-nya, $1-nya 15.000. Kita klik OK. Untuk kategorinya kita ubah menjadi LN atau luar negeri. Apabila sudah terinput semuanya, maka kita klik record. Lalu kita akan menginput transaksi penerimaan pelunasan penjualan barang menggunakan mata uang asing atau US dollar pada PT Cozy Corner. Karena pembayarannya secara tunai, maka kita langsung input aja pembayarannya. Kita klik modul sales, lalu kita klik receive payment, lalu kita klik customer, yaitu PT Cozy Corner yang sudah tadi kita input. Lalu kita klik use customer. Lalu untuk account-nya kita ubah menjadi bank USD. Lalu kita klik use account. Lalu untuk ID-nya kita ubah menjadi CC 200101. Untuk tanggalnya 20 Januari 2024. Untuk amount receive-nya kita ketik 2087,4,90 US dollar. Untuk memonya payment PT Cozy Corner. Untuk rate USD-nya $1-nya 15.000 sudah benar. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik di amount of plane. Lalu sudah berhasil terinput pembayaran PT Cozy Corner pada ADSS tersebut. Sudah semua kita input, lalu kita klik record. Transaksi masuk dari bank. Pada tanggal 25 Januari 2024, PT Sini Simarlink Star melakukan transaksi transfer bank dari Bank BSI ke akun cash sebesar 15 juta. Langsung aja kita masuk ke menu ABSS-nya, kita pilih modul banking, kemudian spend money, dan akunnya kita pilih Bank BSI atau EDR untuk melakukan transfer bank dari Bank BSI ke akun cash, dan nomor check-in-nya kita masukin BKM 002 di tanggal 25 Januari 2024. Memonya transfer Bank BSI dengan menggunakan mata uang rupiah atau IDR ke akun cash. Lalu akunnya kita pilih cash atau IDR di 1/2110. Nominal amount-nya kita masukin 15 juta dan teksnya tetap NT. Lalu kategorinya kita ubah menjadi dalam negeri atau DN, dan di kolom amount-nya kita klik di sini, nanti akan muncul nominal secara otomatis. Lalu record. Lanjut, kita masuk ke transaksi 15. Perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang rupiah atau EDR pada tanggal 28 Januari 2024
PT Sini Star Furniture melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Aldi dan Novita menggunakan mata uang rupiah atau IDR, masing-masing menerima gaji 4.500.000. Total membayar gaji karyawan bulan Januari sebesar 9 juta dengan kategori DN. Langsung aja kita masukin data untuk Novita. Kita pilih modul account, kemudian record journal entry, general jurnalnya kita input KK 280102 di tanggal 28 Januari 2024 dengan keterangan atau memo gajian karyawan bulan Januari atas nama Novita. Lalu akunnya kita input atau pilih 6 strip 5130 dengan nama akun wages dan salaries, dan ini didebet ke 4.500.000. Dan akun yang kedua kita input 2 strip 2141 dengan nama akun Bank BSI atau IDR, dan ini dikredit 4.500.000, dan teksnya tetap NT, dan kategorinya kita ubah menjadi DN atau dalam negeri. Lalu record. Lanjut kita ke kas keluar yang kedua atau data Aldi. Pembayaran gaji Aldi, ini general jurnalnya kita masukin KK 280101 di tanggal 28 Januari 2024, dan memonya atau keterangan gajian karyawan bulan Januari atas nama Aldi. Akun yang pertama kita pilih 6 strip 5130 dengan nama akun wages dan salaries, dan ini didebet 4.500.000. Dan akun yang kedua 1 strip 2140 dengan Bank BSI, dan ini dikredit 4.500.000. Dan kategori yang kita pilih DN atau dalam negeri, dan lalu record. Selanjutnya ke transaksi yang ke-16, yaitu transaksi jurnal penyesuaian adjust inventory. Pada tanggal 31 Januari 2024 dilakukan proses adjust inventory untuk mencatat persediaan barang yang hilang sebanyak 2 unit dengan kode barang BSO, yaitu kita langsung masukkan ke modul inventory, lalu kita pilih adjust inventory, lalu kita masukkan inventory journal number-nya itu LJ 310101 dengan tanggal 31 Januari 2024 dengan memonya itu persediaan yang hilang kode barang BSO. Lalu kita pilih item number-nya itu yang BSO atau bracket stainless oval dengan kuat intinya -2 karena barang yang hilang itu ada 2. Lalu unit cost-nya itu kita nolkan. Kenapa kita nolkan? Karena barang yang hilang itu ada 2, jadi
penyesuaiannya itu sesuai dengan barang yang disesuaikan. Lalu setelah itu kita pilih kategorinya itu DM, dalam negeri, dan jobnya itu produk, karena yang hilang itu barang. Lalu setelah itu kita report. Setelah dari semuanya sudah diinput atau direcord ke masing-masing transaksi, baik dari sales, purchase, inventory, dan sebagainya, semua transaksinya udah kita pastikan sudah ke-record atau sudah kita buat, kita lihat ke account, terus kita pilih ke transaksi jurnalnya, kita lihat dari tanggal pengerjaan kita 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Ntar di sini bisa dilihat dari general jurnalnya itu ada gaji karyawan bulan Januari, ada disbursement-nya itu, ada pengeluarannya, ada ke PT Tila Furniture, dan juga sebagainya, terus juga ke receipt, ada penerimaan, dan juga penerimaan uang kita dari masing-masing customer. Setelah itu juga ada kita ke sales, di sini ada dari penjualan, di sini bisa kelihatan dari jurnal-jurnal di setiap transaksinya. Begitu juga dengan purchase, setelah kita input semua transaksinya, nanti di sini akan ada rekordan berdasarkan tanggalnya dan juga berdasarkan nomor invoice-nya. Di sini ada kelihatan ada debit kreditnya dari jurnal tersebut. Inventory-nya juga di sini bisa kita lihat tampilannya dari inventory opening balance-nya yang telah udah kita buat di awal, dengan juga ada transaksi persediaan barang yang hilang di tanggal 31 Januari, bisa dilihat tampilannya seperti ini. Bisa juga all ini dari tampilan general, disbursement, receipt, sales, purchase, inventory, bisa kita gabungkan ke all dari tanggal 1 Januari hingga ke tanggal 31 Desember. Setelah semuanya ini prosesnya semuanya sudah kita record, sudah sama dengan yang kita kerjakan, kita close aja. Sekian presentasi dari kelompok 3 dari kelas 635 di 07. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.